Berarti ini besinya jangkar jambu awak. Jambu awak. Saya lari, saya tutup pakai ini. Saya pukul. Wah, pukul. Nah, terus dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan. Pada saat saya jalan ke sini, tadi tuh ada yang bek di belakang saya. Kalau ada hujan, ada angin, ini untuk buat penangkal. Habis gelap terbitlah terang. Dor du ternis tuhleh. Subhanallah. 1 minggu Nggak makan, nggak nggak minum. makan, nggak tidur, Nggak minum. Yes. Terus gimana? Iya, Gini aja gitu. Gitu ya betul. Nah ini keistimewaannya apa ini? Keistimewaannya itu terus terang kalau ada geluduk beledek ini saya bawa terus tulakan semua. GSP Rono Rene Icek. Ya bersama Denny Sumargo. Jangan lupa buat kalian subscribe YouTube channel Gus Solepati Rono Rene Icut. Nah, sini. Wah, banyak banget, Mbah. Ya lumayan Pak ini. Mbah Samijan. Oh iya. Bentar. Wush. Nah. Mati, Mbah. Mbah, ini benda apa dan dari mana, Mbah? Ini benda namanya kalau orang Jawa teken. Teken atau tongkat ya? Tongkat. Ya. Nah, ini yang ngasih Kohcong, anak muridnya yang Wirodigdo. Ini kasih tiap malam harus dipakai untuk jaga di sini untuk kesehatan saya. Saya tanya sebelumnya, Ya. Kohcong itu dari negara mana? Dari Jepang, Dari Jepang. Beliau berarti anak muridnya. yang Wirodigdo. Dia juga agamanya Islam. Nah, ini tempatnya sarehnya di dekat pohon 2 itu. Tapi sekarang diratakan untuk taman-taman. Gitu. Ini buat apa, Mbah? Tekennya, Mbah? Ini Samijan. untuk keselamatan Mbah Jan kalau malam kalau ada apa-apa. Nah. Cuman saya tutup sama ini aja. Kadang nggak bisa jalan. Ngeri ya. Ya, betul Pak ini. Betul Pernah saya dipraktekin? pernah. Saya. Apa? Kepada siapa dipraktekin? Itu dulu itu ada orang mau jahat. Iya. Kalau mau jahat, mau ambil sanyo di musola di depan sana. Nah, saya tahu, saya lari, saya tutup pakai ini. Saya pukul. Wah, pukul. Pluk. Nah, Akhirnya? terus dia nggak bisa apa-apa, nggak bisa jalan. Saya minta maaf sama saya, baru saya sembuhkan, baru lari dia, anaknya. Nah, saya tanya nih. Iya. Itu kan kesaktiannya ya, Iya. menurut yang pernah dialami oleh Mbah Samijan. Iya. Nah, pas ngasih ini itu gimana ceritanya? Ceritanya pas saya tidur di bangku kursi di depan, kepala saya dipegang gini. Dicaplek ya? Ya, 3 kali. Mbah bangun. Gitu. Ini untuk buat Mbah Jan, biar di sini sehat, untuk keselamatannya Mbah Jan juga kalau malam. Tiap malam harus dipakai gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kemana-mana berarti Mbah Iya saya bawa. Samijan bawa tongkat ini. Iya. Ini saya pernah saya lakukan, di dalam itu ada pusakanya. Boleh saya ambil? Angel ya Pak itu. Angel. Sebutannya angel itu. Oh, Mbah Mijan sini yang bisa? Saya ini kalau buka cuman setahun sekali tiap pendak suro. 10 Diwarangin suro. apa Iya. di Saya jamas bersih ya? tak jamasi. Coba Kalau sekarang dicoba. nggak bisa. Bisanya mungkin 1 tahun sekali. Setahun sekali aja bisanya. Iya, gitu. Ini maaf loh, bukan saya gorong enggak Ya, Pak, ya, ini ya, kenyataannya gitu.
Ini kalau dipaksa biasanya itu langsung nggak ada kerisnya. Pusakanya nggak ada Gila. kalau dipaksa ya. Lancip gitu Mbah. Lancip. Oke, ini saya simpen dulu di sini nih. Ya. Mbah, kalau ini pusaka apa, Mbah? Niki Nggih. keris. Terus terang untuk kalau ada hujan, ada angin, ini untuk buat penangkal. Keris apa namanya? Namanya terus terang keris singkir geni. Singkir geni. Nggih, Boleh saya pegang, Mbah? boleh. Masya Allah. Astagfirullah. Ini auranya membara, Mbah. Kayak api di ujung sini nih. Ya, itu ada kilatan putih. Ya, saya yakini kalau kilatan putih itu untuk ibaratnya penangkal. Iya. Bener? Betul, betul Pak, betul. Kalau dipegang panas gitu, Mbah. Iya panas. Nah, Tapi ini kalau ini Ini dari mana, Mbah? ini dari depan Pak, Mbah nyabut sendiri atau dikasih sosok di sini? dikasih sendiri. Siapa yang ngasih? Yang ngasih namanya itu Mbah Bening namanya. Bening atau Empu Bening. Iya, gitu. Itu tempatnya mausolea di sebelahnya kantor ini, di baratnya. Beliau makamnya atau apa maksudnya? Kalau makamnya di Tasik Agung sana, Oh, Tasik Agung. kalau di sini itu di musolanya, musola. Musolanya. Tempatnya rumahnya ada di samping pendopo ini. Sosoknya kayak gimana, Mbah? Sosoknya orangnya itu Mbah Bening itu anggap bungkuk, orangnya hitam, kecil orangnya. Tapi sakti. Orangnya sakti. Dulu itu yang ngeraji jangkarnya Sempu Kong. Empu Dampu Awang. Iya, Dampu Awang. Itu zaman itu. Sejarah banget ini semua. Nah, ini yang ngasih ini namanya Mbah Bening, Mbah Empu Bening namanya. Yang dulu Mbah Bening ini yang geraji Jangkarnya jangkarnya itu Dampu Awang. Dampu Awang. Jangkarnya Dampu Awang. Iya. Kan jangkarnya kan yang itu kan Iya, itu kan yang digeraji. bawah di yang bawah ya digeraji. Digeraji. Cuman kah sama ini. sama tangan. Iya. Tangannya Mbah Bening. Iya. Zaman dulu. Itu bisa putus. Kandelnya lumayan. Gini lebarnya. Nah, gerajiannya jangkar itu ya ini dibikin. Oh, Keris. hasilnya ini. Iya. Berarti ini besinya Besinya jangkar Dampu Awang. Dampu Awang. Subhanallah. Keren ini. Saktinya buat apa ini? Ini Oh, yang tadi ya. Iya, untuk kalau ada kobongan apa-apa ini masuk ke air, saya kebuir ke tempatnya itu bisa ada. Keren banget. Pernah dicoba, Mbak? Bro, udah banyak, sering. Oke, Mbak, Juga. maaf. Ya. Masukin lagi, Mbak. Oke. Tak taruh sini lagi, Mbak. Iya. Biar satu-satu dibahas, Mbak. Ini taruh sini, Mbak. Nah, ini Kalau ini terus terang, ini Pak ya, tombak, Mbak. tombak ini. Ini hadiah dari pas saya tapa di kuburannya Bupati keempat. Siapa namanya? Kalau namanya saya sudah lupa loh ya. Itu saya 1 minggu di tapa di kuburannya Bupati keempat di Rembang. 1 minggu itu nggak makan, nggak tidur gitu? Enggak. 1 minggu Mbak Nggak makan, Samijan nggak nggak minum. makan, nggak tidur, Enggak minum. nggak minum, Yes. terus gimana? Iya, Begini aja gitu. Gitu ya betul. Baca apa, Mbak? Saya ya kalau baca namanya kirim doanya sama yang meninggal itu, sama untuk keselamatan rogo saya gitu. Terus Biar nggak ada yang ganggu. Gitu. nah, tiba-tiba dalam 1 minggu itu Nah, sebelum ini mau besok saya itu Besok. prei sudah lepas, malamnya dikasih ini
kasih ceritanya pas ngasih gimana? Tiba-tiba jatuh blek atau ada Di depan pangkon saya gini. oh tato ada gitu Mbah? Iya, di pangkon kayak gini. Tapi nggak ada Nggak ada ininya nggak ya, ada. tombaknya aja. Iya. Pas Mbah ngelihat, Mbah Sambijang lihat, loh kaget. Iya, saya kaget. Pas di pangkon saya itu kaget saya. Saya pegang, setelah itu ada suara. Nah, itu untuk pegangan nih. Kalau masih di pendopo gitu bilangnya. Nah ini tombak apa namanya? Ini terus terang kalau tombak itu terus terang untuk kesehatan, untuk apa keamanan di sini. Saya kan penjaga malam. Kalau ada apa-apa kan ini ya saya bawa. Misalnya ada orang ya, mau aktivitasnya itu jelek, ini saya bawa. Gitu. Ini Namanya tombak apa Mbah? ini namanya Sulo. Sulo. Iya, Sulo. iya Sulo. Oh, Tombak Sulo. Tombak Sulo dari Bupati yang keempat. bupati yang keempat. Namanya aku nggak tahu tadi. Iya, saya nggak tahu. Ini tombak Sulo ketika Mbah Saya Sambijang tapa. bertapa 7 hari 7 malam di kuburannya Bupati Keempat. di Rembang ya. Iya, di Rembang. Ketika 7 hari menjelang 7 hari dapat tombak Sulo ini di pangkuannya. Betul Iya, Mbah ya? betul. Subhanallah. Oke. Taruh sini dulu Mbah. Iya, iya, Pak. Nah, yang ini Mbah, ini apa nih Mbah? Ini ruang makan. Oh, ruang Di sini. makan ini? Iya, dulunya itu ruang makan. Jadi kalau kata orang sih di sebelah ruang penyimpanan koleksi itu memang auranya juga tinggi. Tapi kalau menurut saya sih, ya saya sih nggak apa namanya masih kerasa yang mungkin berbeda apa ya penghuni ya mungkin antara yang sana dengan yang sana. Ruang penyimpanan koleksi. Ya, jadi ini Koleksi adalah apa aja? ini ada foto-foto yang memang tidak di-display di ruang tata pamer, kita simpan di sini. Iya, lebih sepertinya sih sebenarnya sih lebih seperti gudang sih. Di sini bisa masuk. Ada beberapa lampu-lampu karena di sini kan memang bangunan lama ya, jadi ada lampu-lampu yang udah sedikit rusak, kita simpan di sini. Terus ada beberapa temuan kayak batu bata, keramik itu kita simpan di sini juga. Ini ada lingga juga ada lingga juga di sini. Ada beberapa piring yang memang belum kita display. Asli semua ya? Asli ini semua. Peninggalan beliau-beliau semua. Iya, peninggalan beliau-beliau semua. Karena kan beberapa foto sudah ada yang aus, makanya kita repro ulang lagi. Reproduksi. Iya. Ini kalau saya ngerasa nih para GSP ini, ada beberapa penunggu yang memang untuk menjaga lokasi ini. Selain daripada penjaga-penjaga di setiap ruang. Nah, kalau sini penunggu-penunggunya adalah abdi-abdi dalam, ya, atau ibarat kalau kerajaan itu prajurit. Bisa dikatakan juga punggawa-punggawa di sini. Itu kalau kerajaan. Dan kalau di luar setiap ruang pun beda-beda. Setiap ruangan pun beda-beda. Dan lebih ke sosok ini nih. Ya yang dituakan di sini. Sepuh tapi berwibawa. Gitu. Pakai sama kayak belangkon gitu, orang kejauhan gitu. Apa mungkin seorang pimpinan dari punggawa, biasanya kan ada kepala rumah tangga. Nah, mungkin sejenis itu ya, Gus ya. Ya. Dan masih ada hubungannya dengan keluarga daripada Raden Ayu Kartini. Laki-laki berarti ya. Laki-laki, mungkin leluhurnya, mungkin maaf bapaknya dan kayak leluhur kayak gitu. Mungkin nanti saya bisa menunjukkan beberapa foto yang leluhurnya mungkin bisa diidentifikasi juga yang mungkin masih Boleh, ada. ayo monggo Ya, Pak. ya, Mbak. siap. Yuk. Nah, Mana yang mau ditunjukkan? ini apakah Gus bisa mengenali di sini? Ya ini. Kan saya bilang tadi, saya bilang kan agak sepuh tapi berwibawa, beliau berpengaruh
daripada lokasi ini yang masih ada hubungannya dengan Raden Ayu Kartini. Tadi kebetulan saya pas dari ruang itu kan terus Gus tadi cerita kalau ada orang yang sepuh dituakan dihormati, terus saya kepikiran beliau. Nah, pada saat saya jalan ke sini, tadi tuh ada yang bek di belakang saya. Serius, saya bertahun-tahun di sini tuh nggak pernah ada bek gitu loh, nggak ada. Dari 2 kali. Iya, 2 kali. Bulu kuduk saya agak ini langsung krek gitu loh. Padahal mohon maaf kalau bisa dibilang tuh saya tuh orang yang ya ibaratnya apa ya kalau bahasa Jawanya rada kendel gitu loh. Mbak Nana, kita mau kemana ini? Ke sini, gini nggak apa-apa, ke sini lagi. Kalau ini sih sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Ibu Kartini, tetapi ini sangat erat kaitannya dengan apa ya penghargaan beliau. Ini kan hadiah dari Ibu Tin Soeharto. Oh gitu. Iya, hadiah dari Ibu Tin Soeharto pada saat peringatan 100 tahun Kartini. Jadi tahun 79 ini dihadiahkan untuk makam sebenarnya. Makam Kartini, iya. Kan dulu peresmiannya di makam Kartini. Peringatan 100 tahun Kartini itu di ini ada tulisannya. Iya. 100 tahun Ibu Kartini. Oke, lanjut aja yang Iya. ini. Kemana, Mbak? Kamar mandi Raden Ajeng Kartini. Jadi energinya masih terasa para GSP. Ya ada yang pakai. Nggak tahu yang pakai itu siapa? Bisa masuk ya? Bisa, silahkan. Ini juga katanya sih masih asli antara shower, bathtub. Asli posisinya. Asli. Waktu dulu. Kalau posisinya saya kurang tahu ya Gus ya. Tapi barangnya itu benar-benar asli, bukan replika. Kalau saya rasakan ini semua asli. Posisinya pun seperti ini. Showernya pun asli di sini. Kalau saya rasakan nih para GSP ini. Pernah nggak ada suara-suara yang orang di sini kayak ada orang mandi gitu? Belum pernah sih kalau saya. Iya, belum pernah. Tapi beberapa kali sih dengar kayak gemericik air mungkin. Oh gitu. Cek kayak orang mandi. Iya, gitu. kayak orang. Bukan benar. Nah, pengakuan dari Mbak Nana pernah ada suara gemericik air. Tahu siapa yang mandi nih? Oke, kita kemana lagi Mbak? Kita bisa ke ruangan sebelah sini. Kalau ini sama, Pak. Tombak juga gitu? Bukan. Oh, Ini keris. keris. Lo keris kok gini Mbak? Nah, ini lo sama. Lo berapa ini Mbak? Lo 3. Lo 3. Sama. Ini kan bukan jangkung. Ini kan bukan jangkung. Keris apa namanya Mbak? Ini terus terang keris namanya kelinting, Pak. Keris kelinting. Iya. Kesaktiannya apa? Kesaktiannya ini kalau di kewan ya Di hewan. dibelek enggak bisa metu darah, enggak bisa. Maksudnya gimana ini? Kalau ditaruh masa saya bawa Oh gitu. ya, Pusaka ini atau keris ini ditaruh di hewan. iya. Terus hewan itu dipotong Enggak. atau dibelek atau diiris, Ya. enggak mempan, Enggak sampai enggak meng- mengeluarkan putus darah. atau mengeluarkan darah. Ya, gitu Pak. Salah ular ini kan sebutannya ular tapa. Ular tapa. Iya, dulu. Nah, ini di dalam sumur di depan sana. Mbah dapat sendiri. Saya sendiri yang ngambil. Ceritanya gimana Mbah Samijan ini dapat ular tapa ini? Saya dapat wangsit. Terus? Nah, saya itu malamnya itu yang anak Putri Cempo, Mbah Jan, kamu yang selaku penjaga pendopo, tolong saya diruat, bilang gitu. Nah, saya nggak ditunjuk, di mana tempatnya kan nggak ditunjuk.
Nah, hari malam Jumat lagi saya itu bersih badan saya. Terus dikasih tahu, saya Mbah tempatnya ini di sumur, di dalam. Nanti Mbah juga tak kasih kenang-kenangan kalau sudah ngeruat saya gitu. Nah, terus? Nah, terus saya masuk ke sumur, munggah ke patung Putri Cempo itu. Setelah itu, ini kok ikut naik, padahal saya bawa, gitu loh, dari bawah, dari Ikut dalam naik sumur. maksudnya naik gimana? Naik sendiri dari sumur itu. Ini berangkang gini, Mbah? Ya nggak tahu, jangan tahu-taunya sudah di atas, bukan di dalam Ya, sumur. sumurnya itu dari atas permukaan bumi sampai ke bawah itu berapa meter? 6. 6 meter Iya. para GSP. Sosok benda ular tapa ini tiba-tiba set ke atas Iya, langsung di lantai. di lantai atas. Iya. Bawah, nah ini terus terang ada patungnya Putri Cempo itu. Saya tempatnya di atasnya sumur. Tapi sumurnya saya tutup sekarang. Nah, ini keistimewaannya apa ini, Pak? Keistimewaannya itu terus terang kalau ada geluduk beledek ini saya bawa. Terus? Itu lerem semua. Kuat? Nggak ada suara Terus redam gitu. redam ya. Ini minta makan apa? Ini, Oh, ini makannya. ya ini. Mainnya apa ini, Pak? Itu cendana keraton. Diapain kalau minta itu? Malam Jumat legi Diolesin diolesin. gitu. Oles semua apa? Iya, semua. Ini satu botol paling minim 3 kali. Ada suara lagi. Ya mungkin Ketika Mbah kasih ini. ya itu. Ini yang Putri Cemponya di depan pendopo. Cuman depan pendopo. Iya. Cemponi. Mbah, ketika Mbah ini pegang ini taruh di tempatnya tadi itu Iya, di kamar selir. pernah terjadi apa, Mbah? Terjadi, nah kalau mistis lain-lain tidak ada, ini hilang. Tahu-taunya hilang gitu. Hilang. Iya. Hilang kemana, Mbah? Ya nggak tahu kemana aja nggak. Tahu-tahu saya. hilang, Bro. Terus setelah 8 dino mau minta makan datang lagi. Ini baru kemarin. di Perginya rumah. kemana? Ya mungkin ini Oh, tempat. ke tempatnya tadi Iya. itu ya, sumur itu Iya, ya? sumur itu. Sumurnya masih ada? Ada, tapi saya tutup. Atasnya untuk itu padepokannya itu Putri Cempo itu. Nah, ini sosoknya apa, Mbah? Kalau Ular. penampakan? Ular, iya, ularnya besar. Iya pakai. Perempuan? Kalau ini ularnya perempuan. Perempuan, Mbah? Iya, bukan. Perempuan ya? Iya. Gitu. Pernah Mbah ditampakin gitu? Pernah Sosoknya gimana? Koset-koset terus? besar kelihatan ngeleker Ngeleker besar gitu? gitu ya di kamar selir. Gitu. Nah, Ngomong ke Mbah? itu kalau biasanya kelihatan itu cuman diam aja nggak mau bicara. Gitu. Tapi tahu-taunya terus hilang, nggak ada, gitu. Hilang. Hilangnya ya ke sumur itu, Pak. Iya. Mbah Samijan, Iya. ini batu apa? Itu batu keong buntek. Dapatnya dari Taman Kartini, dari Jangkar. Dari Jangkar. Iya. Itu baru belum ada 1 tahun. Karena apa saya belum Kesaktiannya apa ini? kalau Loh, kesaktiannya Tadi kan, loh, Mbah, barangnya kok hilang. itu balik lagi nggak? Gitu? Bisa nanti bisa kembali lagi. Tapi kalau habis kembali dia terus menampakkan jadi ular melungker. Mbah, kalau nggak balik, itu biasanya itu Mbah ritualin apa supaya balik? Ya cuman saya panggil ular tapa. Harus kembali ke tempat lagi. Gitu. Coba saya pengen ada pembuktian, siapa tahu ular itu balik ke tempat tadi, Ke kamar selir kamar selir atau di depan. depan. Coba panggil, Mbah. Iya. Nanti coba cari di sana apa di sana, Mbah? Ya ini terus terang kembali ke depan pendopo. Di sumur
depannya pendopo itu ada sumur. Itu nanti bisa tak panggil bisa kembali lagi gitu. Gitu. Iya, Bener ya? benar. Kalau menurut Mbah di sumur di depan. Iya. Oke, para GSP kita akan pembuktian sama Mbah Samijan di sumur. Yuk. Ini adalah kalau bisa dibilang di dalam suratnya Kartini itu adalah ruang taman inspirasi. Taman inspirasi. Iya, soalnya beliau pernah menyebutkan kalau di sini ini beliau kalau pada waktu siang sering membuat surat dengan menatap taman. Nah, jadi bisa dibilang ini taman inspirasi. Terus ada beberapa bunga melati, kalau melatinya sih masih ada ya. Ada sama lili Paris. Nah, ini tamannya nih para GSP nih. Nah, jadi ini ruang inspirasi. Kalau beliau di sini bisa menatap taman yang begitu indah. Dan apakah benar juga kerasanya kalau memang beliau pada waktu siang banyak menghabiskan waktu di sini, misalnya membatik, menulis gitu. Iya kerasa, Gus. Betul. Memang ini ruang kreatif, ruang imajinatif, dan ruang ekspresif ya untuk mengekspresikan apapun di sini. Dan ini hiruk pikuk rame, itu kalau saya rasakan hiruk pikuk rame, keluarga main dan sebagainya, merenung, membuat konsep. Dan ini memang happy di sini, happy endingnya di sini. Nah, ketika capek udah pergi ke peraduan untuk istirahat dan sebagainya. Itu yang saya rasakan di tempat ini. Jadi sekali lagi sebenarnya jangan takut untuk mengunjungi Museum Kartini Rembang karena di sini ini sebenarnya kontennya itu adalah memadukan antara sebuah fakta sejarah dengan fakta yang memang tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Sekali lagi saya di sini tidak menakut-nakuti pengunjung dan lain sebagainya, tapi saya di sini mulai terbuka mata batin saya, yang saya memikir semua itu secara rasional, tetapi setelah dibuka oleh Gus Solepati ini saya juga akhirnya terbuka juga mata batin saya. Tapi bukan berarti saya takut, tapi alhamdulillah mungkin saya di sini alhamdulillah saya ada yang menjaga. Amin, amin, amin. Dan penjaganya itu mungkin sungguh luar biasa, tidak akan mengganggu siapapun. Amin, siap. Oke, para GSP, ini sedikit cerita. Dan apa yang disampaikan oleh beliau, Mbak Nana, sangat mengedukasi buat kita semua, pembelajaran buat kita semua, apalagi kita pernah membaca atau mendengar cerita Raden Ayu Kartini yang begitu gigih. Habis gelap terbitlah terang. Dor du ternis tuhleh. Subhanallah. Apa artinya Mbak itu, Mbak? Jadi dari kegelapan kita menuju ke kehidupan yang terang. Jadi dari masa kebodohan kita yang setelah terjajah berabad-abad, insya Allah kita akan menemukan sebuah penerangan melalui pendidikan. Masya Allah. Itulah yang disampaikan oleh beliau, yaitu Raden Ayu Kartini. Mbak Nana, terima kasih informasinya, semoga bermanfaat. Saya juga mohon maaf dan saya terima kasih sekaligus. Saya akhirnya jadi orang tidak sombong ini. Tapi sungguh luar biasa ini. Berarti lewat sini Mbah ya? Iya, lewat ini. Ayo. Di museum. Mana Mbah? Ini. Sana. Mana Mbah? Ini Mas, sumurnya. Oh ini. Oh ini sumurnya. Iya. Oh, ini patung itu ya? Ya ini patungnya Putri Cempo itu. Mana katanya di sini Mbah? Wah ini udah di sini. Kok di sini Mbah? Nah kan tadi kan di sana, dia kan hilangnya masuknya ke sini, kembali ke sumurnya, ke alamnya lagi. Mbah ini serius Mbah? Serius ini Mbak. Aneh aja. Ini kalau saya flashback masa lalu ya. Ini dulu sumur ya? Sumur ya. Dulu sumur ini. Ini dulunya di dalam. Di dalam sini? Ya.
saya dapat wangsit, saya unggah ke sumurnya, saya cor, ini tak taruh di atasnya. Boleh masuk sini, Mbah? Boleh Sini. masuk sini, boleh. Boleh ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini patung siapa, Mbah? Putri Cempo ini. Putri Cempo. Iya. Ini peninggalan dari Lasem dulu, mungkin taruh di sumur sini, mungkin bisa gitu loh. Dulu. Kalau ini patung siapa, Mbah? Ah, ini terus terang, ini dari Tiongkok zaman dulu ini, kenang-kenangan dari Tiongkok. Ah, ini jodohnya Putri Cempo, gitu. Jodoh ke Putri Cempo. Gitu. Nah, saya hidup semati, paribasan sama zaman dulu jadi satu. Gitu. Masya Allah. Ini kalau saya rasakan para GSP, ini sumur ini sebagai tuah, sumur tua sebagai tuah artinya itu yang Mengayomi pendopo. mengayomi pendopo ini, Mbah. Museum, ya. Gitu. Gitu. Secara kegaibannya. Iya. Makanya muncul benda-benda mistis. Ya, yang barang-barang yang mistik-mistik yang- keluar. Nah, Gitu. Ya. nah, ini museumnya di situ nih. Mbah, kenapa dia balik lagi ke sini, Mbah? Nah, karena dia terus terang mungkin kepengen tahu tempatnya gitu. Tadi kan sudah dikeluarkan dari Diungkap kamar ya. selir Yang ya. diungkap semua Iya. seperti ini bla bla Asal bla bla. diungkap. Mbah cerita kalau aslinya dari sini. Iya, aslinya dari sini, terus kembali ke sini lagi gitu. Berarti kalau diambil Mbah ini nggak apa-apa? Enggak Bisa? apa-apa. Ini udah ketemu di sini kan saya ambil bawa kembali ke kamar selir lagi gitu. Gitu. Kesaktiannya apa Mbah ini tadi? Ini terus terang kalau ada udara bledek apa itu di bawah bisa ngerendam gitu. Gitu. Oke Mbah, bisa diambil lagi Ya, Mbah? Maaf Mbah. silakan. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ayo ke sini yuk. Ya, mari. Cerita yang begitu berkepanjangan ya di Museum Raden Ayu Kartini. Masya Allah, ada penampakan dan benda-benda misterius yang diketemukan oleh Mbah Sambija. Dengan berbagai cara beliau mensikapi atau merituali, bahkan sampai bertapa berhari-hari, berminggu-minggu. Hasilnya ini salah satu bukti ya, dengan beliau bertapa mendapatkan pusaka atau pusaka. benda ular tapa. tapa. Tapi para GSP, apapun itu, benda-benda pusaka yang ditemukan oleh beliau dan mungkin ada di mana-mana di sekitar kita yang kita ketemukan, ada yang menarik, ada yang mensyariati dengan berbagai macam cara. Boleh-boleh saja, tapi ingat bahwa ini hanya sebagai benda yang perlu dilestarikan. Jangan ini benda penemuan, langsung kita meyakini, wah ini sakti, mandraguna, ini seperti itu. Ya. Karena kesaktian yang sejati, kesaktian yang abadi, haknya hanya kesaktian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membuat obsesi pikiran kita tertuju kepada benda itu. Apalagi sampai menyembahnya. Karena di Al-Quran sudah disebutkan dalam surat Yasin ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai bani Adam supaya tidak menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Mbah Samijan, terima kasih informasinya. Semoga bermanfaat buat semua Amin. para GSP yang melihat tayangan ini. Dan umumnya
seluruh Nusantara, bahkan mancanegara. Salam keluarga Mbah, terima Amin, kasih. amin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke para GSP, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Terus ikutin Gus Solepati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.